You're here. I already made you a promise. When I start thinking about it too much. Episode ini diawali dengan kisah perjalanan Abraham dan teman-temannya untuk mengantarkan Eugene menuju ke Washington. Abraham yang mengemudikan bis tersebut. Di belakangnya, Rosita mencoba merayunya. Dia akan mencukur rambut Abraham yang sudah terlihat berantakan. Mendengar hal itu, Tara menyuruh Eugene untuk meminta tolong kepada Rosita agar dia memotong rambutnya juga. Namun Eugene tidak mau melakukannya. Saat ini ia hanya fokus untuk menyelamatkan dunia. Maggie berpikir mungkin saat ini Rick dan kelompoknya sudah menyusul mereka. Daryl dan Carol pun sudah kembali. Glenn juga percaya bahwa mereka akan menyusulnya. Mereka lalu bertanya kepada Eugene apa yang akan dia lakukan jika mereka sudah sampai di Washington. Eugene berkata bahwa tindakan yang akan mereka lakukan tergantung dari banyak faktor dan tingkat infeksi di wilayah target seluruh dunia. Namun tindakan itu masih bersifat rahasia. Glenn juga menanyakan kenapa Eugene tidak mau memotong rambutnya. Ternyata ia sangat menyukai rambutnya itu dan tidak akan ada satu orang pun yang akan memotongnya. Bis yang mereka naiki melewati segerombolan zombie. Dan tak lama kemudian bis itu hilang kendali dan menabrak mobil lain hingga bis itu terbalik. Dan film pun baru dimulai. Abraham memanggil-manggil Eugene. Ia khawatir akan keadaannya. Mereka harus segera keluar dari bis itu karena mesinnya terbakar dan mungkin sebentar lagi api akan menjalar ke badan bis. Glenn mempunyai rencana. Dia, Abraham, Rosita, dan Maggie bertugas memukul mundur para zombie. Sedangkan Tara bertugas melindungi Eugene. Mereka lalu mulai melaksanakan rencana itu. Akhirnya mereka berhasil membunuh semua zombie yang ada di sana. Luka di tangan Abraham terbuka kembali. Maggie akan mengambilkan kotak P3K yang ada di dalam bus. Namun saat ia hendak ke sana, bis itu sudah terbakar. Abraham lalu mengajak mereka untuk meneruskan perjalanan sambil mereka mencari kendaraan lain. Misi tidak akan berubah. Tiba-tiba Eugene memberikan saran agar mereka kembali lagi ke gereja karena mereka baru saja mendapatkan kesialan yang besar. Abraham marah kepadanya, walaupun rintangan menghadang, mereka akan tetap lanjut. Glenn lalu mendekati Abraham. Dia mencoba menenangkannya. Glenn berkata bahwa mereka ikut dengan Abraham, jadi Abraham yang akan mengambil keputusan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Saat malam menjelang, mereka masuk ke sebuah toko buku. Mereka lalu mengeceknya, toko buku itu bersih dari zombie. Mereka kemudian membuat sekat dengan rak buku untuk dijadikan kamar tidur. Eugene dan Tara membuat perapian. Mereka merebus air yang diambil dari toilet untuk mereka minum. Sedangkan Rosita menjahit tangan Abraham yang terluka. Beberapa saat kemudian, Glenn dan Abraham mengawasi keadaan luar dari sebuah jendela kaca. Abraham berterima kasih kepada Glenn karena sampai saat ini Glenn tetap bersamanya.
Padahal bisa saja Glenn kembali setelah kecelakaan itu terjadi. Namun ia tetap ikut dengannya. Malam semakin larut. Glenn menyuruh Abraham untuk kembali ke ruangannya. Saat itu ia yang akan menggantikannya berjaga. Sebelum pergi, Abraham mengatakan bahwa ia butuh pemanasan. Glenn tahu maksud Abraham tersebut. Dan benar saja, di ruangannya Abraham langsung bercocok tanam dengan Rosita. Rosita menyadari Eugene sedang melihat mereka melakukan mantap-mantapan. Sepertinya memang itu sudah menjadi kebiasaan Eugene dari dulu. Mereka pun membiarkannya. Tiba-tiba Tara memergoki perbuatan Eugene. Ia lalu menegurnya. Eugene berkata bahwa Abraham dan Rosita mengetahui perbuatannya, namun mereka membiarkannya. Eugene melakukan itu karena ia mengagumi tubuh wanita. Ia anggap perbuatan itu adalah kejahatan tanpa korban, yang bisa menimbulkan kenyamanan dan juga pengalih perhatian. Tara lalu mengajak Eugene untuk pergi dari sana, namun Eugene malah mengatakan bahwa sebenarnya bis mereka rusak karenanya. Ia telah memasukkan pecahan kaca ke dalam selang bahan bakarnya. Pecahan dari lampu bohlam yang ia temukan di gereja. Ia sudah memprediksi bahwa kendaraannya pasti akan rusak sebelum mereka sampai. Tara kaget mendengar pengakuan dari Eugene. Perbuatan Eugene itu bisa membunuh mereka semua. Ia heran mengapa Eugene melakukan itu. Saat Tara menanyakan hal itu kepadanya, Eugene mencoba menghindar. Namun akhirnya ia menjawab. Eugene berpikir bahwa ia tidak bisa hidup sendirian. Dan jika dia tidak bisa menyelamatkan dunia ini, maka hidupnya tidak ada gunanya. Selama ini mereka mau menerimanya, berbagi makanan, bahkan melindunginya karena ia bisa mengatasi wabah ini. Namun jika ia tidak bisa, mungkin mereka tidak akan menerimanya. Tara berkata bahwa mereka akan tetap melakukan itu semua kepada Eugene. Karena mereka adalah teman, mereka akan saling membantu. Tara menyuruh Eugene untuk merahasiakan itu semua, dan mereka akan terus lanjut. Dan dia juga berharap agar Eugene tidak melakukan hal itu lagi. Eugene pun berjanji kepada Tara tidak akan melakukan hal ceroboh lagi. Di sisi lain, Glenn dan Maggie sedang berada di ruangannya. Maggie sedang memikirkan Rick dan kelompoknya. Saat ini mereka sedang berbeda tujuan. Ia dan Glenn mempunyai misi mengikuti Abraham, sedangkan Rick dan kelompoknya tidak. Glenn mencoba menenangkan Maggie. Hari ini mereka hampir mati. Mereka juga sudah tidak punya mobil, bahkan minum pun dari air toilet. Namun Maggie masih bersyukur atas apa yang ia miliki saat ini. Mereka pun lalu tidur sambil berpelukan. Sekilas diperlihatkan flashback Abraham dan keluarganya. Saat itu mereka sedang berada di sebuah supermarket saat wabah zombie melanda dunia. Abraham mendekati istri dan anaknya setelah ia membantai beberapa zombie yang ada di sana. Namun anak dan istrinya seperti ketakutan melihat Abraham. Muka dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Flashback pun berakhir. Pagi harinya Rosita kembali merawat luka Abraham. Ia ingin agar mereka bisa tinggal di toko buku itu untuk beberapa hari. Namun Abraham menolaknya. Semakin banyak mereka membuang-buang waktu, semakin banyak orang yang mati. Mereka lalu berdebat. Maggie datang dan berkata bahwa mereka harus mencari persediaan sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Abraham berkata bahwa mereka sudah mempunyai kendaraan. Ia lalu menunjukkan sebuah mobil damkar yang ada di seberang jalan. Mereka lalu menuju ke mobil itu dan memeriksanya. Saat Abraham berhasil menyalakan mobil tersebut, mereka merasa senang. Namun baru beberapa detik berjalan, mobil itu sudah mati kembali. Menurut Abraham, menyaring udara mobil tersebut sudah dipenuhi oleh potongan manusia, dan ia berniat untuk membersihkannya. Saat mereka sedang fokus pada mobil damkar tersebut, tiba-tiba
Ada sebuah ban menggelinding keluar dari sebuah pintu yang tadinya tertutup oleh mobil damkar itu. Dan dari situ juga keluar banyak sekali zombie. Mereka lalu menahan zombie-zombie tersebut. Ternyata zombie yang keluar dari pintu itu semakin banyak. Akhirnya Eugene menyemprot mereka menggunakan selang damkar. Karena zombie ini adalah mayat yang sudah membusuk, mereka dengan mudah dihancurkan dengan semprotan air yang bertekanan tinggi. Akhirnya semuanya hancur. Namun baju mereka juga basah terkena semprotan air. Glenn menyarankan agar mereka ke toko di sebelah toko buku itu untuk mencari pakaian kering yang bisa mereka gunakan kembali. Namun Abraham tidak setuju dengan hal itu. Ia ingin agar mereka tetap melanjutkan perjalanan. Dan nanti baju mereka juga akan kering dengan sendirinya. Abraham segera naik ke atas mobil damkar itu untuk membersihkan pipa pembuangannya. Namun saat ia berada di atas, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Di sana ia melihat betapa kacaunya tempat itu. Di sana juga ada tulisan yang berbunyi, "Ada orang sakit di dalam. Biarkan mereka mati." Ia lalu membersihkan pipa pembuangannya. Flashback kehidupan Abraham dahulu. Saat Abraham terbangun dari tidurnya, dia sudah tidak mendapati anak dan istrinya di sana. Ia malah menemukan sebuah pesan yang ditulis istrinya yang berbunyi, "Jangan coba mencari kami." Ternyata istri dan anak-anaknya pun pergi meninggalkannya. Flashback pun berakhir. Mereka semua menunggu Abraham yang sedang memperbaiki mobil damkar. Maggie mendekati Eugene yang sedang membaca buku. Mereka pun berbincang untuk mengisi waktu. Tiba-tiba Glenn mencium bau sesuatu. Mereka lalu mencoba melihat bau apakah itu. Alangkah kagetnya saat mereka melihat di depan mereka ada jutaan zombie yang menghadang jalan mereka. Glenn lalu mengajak mereka untuk kembali ke tempat semula. Namun Abraham menahannya. Glenn mengusulkan agar mereka mencari jalan memutar untuk menghindari para zombie itu. Namun Abraham tidak setuju. Dia tetap ingin agar mereka meneruskan perjalanan melewati zombie-zombie itu. Dan jika zombie-zombie itu menyerang, dia berencana untuk menyemprotnya. Namun Maggie berkata bahwa airnya sudah habis. Mereka pun berdebat. Abraham sepertinya sangat keras kepala dan tidak mau mendengar usulan teman-temannya. Abraham lalu membawa Eugene dengan kasar. Ia ingin melanjutkan perjalanannya. Mereka semua mencoba menghalangi. Akhirnya mereka pun bertengkar. Melihat hal itu, Eugene lalu berkata bahwa dia bukanlah ilmuwan. Semuanya bengong mendengarnya. Eugene juga berkata bahwa dia tidak tahu cara untuk menghentikan wabah zombie ini. Rosita menyangkalnya. Ia percaya bahwa Eugene adalah ilmuwan karena ia sudah melihat apa yang sudah Eugene lakukan. Namun menurut Eugene, ia hanya tahu beberapa hal. Selama ini ia menyadari bahwa ia lebih pandai dari kebanyakan orang. Dan ia juga perlu untuk sampai ke Washington DC. Karena di sana ia percaya peluang untuk bertahan hidup lebih besar. Ia lalu mengelabui orang-orang untuk bisa membawanya ke sana. Dengan alasan bahwa dia bisa membantu mereka. Mendengar hal itu, Abraham merasa lemas. Jadi selama ini ia telah dimanfaatkan oleh Eugene. Sudah banyak orang yang mati karena melindungi Eugene. Eugene merasa takut saat jarak ke Washington semakin dekat. Oleh karena itu, ia mencoba menghambat perjalanan mereka. Ia takut jika kebenaran itu terungkap. Ternyata semua cerita Eugene tentang ilmuwan yang ia kenal adalah bohong belaka. Abraham kesal karena sudah dimanfaatkan oleh Eugene. Ia lalu memukul Eugene hingga Eugene pingsan. Mereka mencoba menghentikannya. Abraham lalu memisahkan diri dari mereka. Ia teringat kisahnya saat pertama kali bertemu dengan Eugene. Waktu itu ia mencari istri dan anak-anaknya, namun ia hanya menemukan mayat mereka yang sudah hancur. Ia pun frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba terdengar seseorang yang meminta tolong karena dikejar oleh zombie. Abraham lalu menolongnya.
Di sanalah pertama kali ia bertemu dan dibohongi oleh Eugene dengan misi penyelamatan dunia. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 6. Episode ini dimulai dengan flashback saat Carol disuruh pergi oleh Rick karena ia telah membunuh Karen dan David. Di pertengahan jalan, Carol berhenti dan menangis. Tiba-tiba ada zombie yang mendekati mobilnya. Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya hingga dia tiba di kawasan perkantoran. Ia pun masuk di salah satu gedung di sana. Ia kemudian memancing zombie dengan suara, namun sepertinya tempat itu tidak ada zombinya. Carol lalu beristirahat di sana dengan tetap siaga dengan senjata. Pagi harinya, Carol melihat ada kepulan asap hitam dan sepertinya asap itu berasal dari penjara. Ia lalu pergi menuju ke sana. Carol kaget saat melihat penjara sudah penuh dengan kobaran api. Dan film pun baru dimulai. Terdengar pembicaraan antara Carol dan Daryl saat mereka mengikuti mobil yang mirip dengan mobil yang membawa Beth. Daryl menceritakan perjalanannya dengan Beth, dari keluar penjara sampai Beth menghilang, dan sepertinya Beth dibawa oleh orang yang membawa mobil dengan tanda salib putih di kaca bagian belakang, sama dengan mobil yang mereka ikuti saat ini. Daryl sebenarnya khawatir, pasti Rick sedang mencari-cari mereka, dan saat ini bahan bakar mobil itu juga sudah mulai menipis. Namun ia ingin mengetahui siapakah sebenarnya yang telah membawa Beth. Ia ingin bisa merebut Beth kembali. Ternyata mobil itu menuju ke perbatasan pusat kota Atlanta. Mereka terus mengikutinya, hingga suatu saat mobil itu berhenti dan keluarlah dua orang berpakaian polisi dari dalam mobil tersebut. Daryl dan Carol terus mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara zombie yang memukul kaca mobil mereka. Beberapa saat kemudian, salah satu dari orang yang berseragam polisi itu kembali ke mobilnya. Ia lalu pergi dari sana. Saat Daryl hendak membuntutinya, mobilnya malah mati. Daryl berasumsi bahwa tempat orang yang mereka buntuti ada di pusat kota. Karena hari sudah gelap, mereka harus segera mencari tempat berlindung sampai fajar. Dan Carol tahu tempat untuk berlindung. Tempat itu ada di beberapa blok dari sana. Carol membawa Daryl ke sebuah gedung perkantoran, di mana dulu Carol pernah bekerja di sana. Ternyata gedung itu juga ada tempat persinggahan. Carol lalu menyuruh Daryl untuk beristirahat, sedangkan ia akan berjaga. Walaupun ia tahu tempat itu sudah terkunci cukup rapat. Baru sebentar mereka beristirahat, tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan itu. Mereka segera memeriksanya. Ternyata ada beberapa zombie yang berusaha masuk ke dalam ruangan tersebut. Carol berhasil membunuh zombie-zombie itu, namun Daryl melarangnya. Akhirnya mereka kembali beristirahat. Hari sudah pagi. Carol melihat ada kepulan asap. Ia lalu memeriksanya. Ternyata di sana ia melihat Daryl sedang membakar mayat-mayat yang ada di gedung itu. Beberapa saat kemudian mereka mulai bersiap. Daryl tetap ingin mencari tahu tentang keberadaan Beth. Dia yakin bahwa mobil yang mereka buntuti tadi malam menuju ke pusat kota. Daryl ingin agar mereka mencari gedung yang tinggi agar bisa melihat ke sekeliling. Mereka akhirnya menemukan sebuah gedung yang cukup tinggi. Namun untuk menuju ke sana mereka harus melewati banyak sekali zombie. Daryl lalu mengalihkan perhatian zombie itu dengan membuat kobaran api. Akhirnya mereka bisa sampai di gedung itu dengan selamat. Saat mereka hendak menuju ke jembatan layang, terlihat ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Di jembatan layang itu terdapat banyak zombie sekarat di sana. Daryl lalu menyempurnakannya. Dari kejauhan masih terlihat seseorang yang terus mengawasi Daryl dan Carol.
Akhirnya Daryl dan Carol sampai di sebuah ruangan yang berada di tingkat paling tinggi gedung tersebut. Saat mereka melihat keluar, mereka sedih melihat pemandangan sebuah kota yang hancur. Semua terjadi begitu saja. Tiba-tiba Carol bertanya kepada Daryl kenapa dia tidak menanyakan tentang Lizzie dan Mika. Daryl berkata bahwa dia ingin semuanya dimulai dari awal. Semua yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tiba-tiba Daryl melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia lalu meminjam senapan Carol. Di sebuah jembatan layang, ia melihat sebuah mobil yang memiliki tanda yang sama dengan mobil yang sedang mereka cari. Mereka lalu bersiap untuk menuju ke mobil tersebut. Saat mereka keluar untuk melewati jembatan layang, tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan senjatanya. Ternyata orang yang selama ini mengawasi mereka adalah Noah. Noah lalu menyuruh Daryl dan Carol untuk meletakkan senjatanya. Ia tidak akan melukai mereka. Ia hanya menginginkan senjata tersebut. Sebelum dia pergi dari sana, dia menyobek kain tenda yang di dalamnya ada zombie. Noah merasa bahwa Daryl dan Carol adalah orang yang tangguh, jadi mereka akan baik-baik saja walaupun tanpa senjata. Daryl dan Carol lalu melumpuhkan zombie-zombie itu. Saat mereka hendak mengejar Noah, pintu keluar dari jembatan layang itu dikunci dari luar oleh Noah. Mereka lalu mencari jalan keluar yang lain. Entah bagaimana caranya, Carol dan Daryl sudah sampai di tempat mobil yang ada tanda salib putih di kaca belakangnya. Kepala mobil itu tersangkut di pagar pembatas jalan. Mereka lalu mengeceknya. Di luar, para zombie mulai menyadari akan keberadaan mereka. Di dalam mobil tersebut, mereka menemukan sebuah nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Grady. Kemungkinan mereka tinggal di sana. Mereka mencoba melawan para zombie, namun karena jumlahnya sangat banyak, akhirnya mereka pun terdesak dan masuk kembali ke dalam mobil yang tersangkut itu. Zombie-zombie mengerumuni mobil tersebut. Daryl mempunyai ide. Ia lalu menyuruh Carol untuk memakai sabuk pengaman. Mereka pun sudah bersiap jika mobil itu terjatuh ke bawah, dan benar saja tak lama kemudian mobil itu terjun ke bawah, diikuti oleh suara zombie yang berjatuhan. Mereka segera keluar dari mobil tersebut dan mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Karena kejadian tadi, tangan Carol terluka. Carol berkata bahwa jarak rumah sakit Grady dari tempat mereka berada saat ini hanya sekitar 3 blok lagi. Mereka harus menemukan tempat yang dekat agar bisa mengawasi situasi di rumah sakit tersebut. Carol ragu. Apakah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cari di sana? Daryl berkata bahwa semua itu baru permulaan. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang bisa untuk mengamati situasi di rumah sakit Grady. Sambil mengamati, Daryl bertanya kepada Carol. Dia pernah mendengar Carol mengatakan bahwa Daryl sudah tidak seperti dulu lagi. Carol lalu menjelaskan bahwa dulu Daryl bersifat kekanak-kanakan, namun sekarang dia sudah menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Carol juga menceritakan perubahan yang dialami. Saat di pengungsian, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang sering mengalami KDRT, namun sosok yang dulu sudah menghilang. Dan saat berada di penjara, Carol merasa bahwa dirinya harus menjadi dirinya yang seharusnya, sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Namun sosok itu kini juga menghilang. Daryl berkata bahwa sekarang ini semuanya memerlukan Carol. Dia sudah menjadi wanita yang bisa diandalkan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan itu. Mereka lalu memeriksanya. Di sana Daryl melihat ada satu zombie yang tertancap anak panah milik Daryl. Itu artinya Noah berada di sekitar tempat itu. Di sisi lain terdengar suara tembakan. Ternyata Noah sedang diserang oleh zombie. Saat Carol dan Daryl datang, Noah mendorong zombie itu ke arah Carol hingga Carol terjatuh. Daryl lalu menolongnya.
Carol menyuruh Daryl untuk mengejar Noah. Akhirnya Daryl menemukan Noah sedang menutup sebuah pintu dengan menggunakan rak. Daryl lalu mendorongnya. Noah pun terjatuh tertimpa rak. Dia memohon ampun kepada Daryl, namun Daryl kesal karena Noah mengikuti mereka. Noah menyangkalnya. Dia berpikir bahwa Daryl dan Carol lah yang mengikutinya. Daryl berniat meninggalkan Noah di sana, namun Carol menghentikannya. Ia ingin Daryl menolong Noah. Setelah Noah berhasil keluar dari himpitan rak, ia lalu menuju ke jendela dan berkata bahwa dia harus segera pergi karena orang yang akan menangkapnya sedang menuju ke tempat itu. Mungkin mereka tadi mendengar suara tembakan. Daryl lalu menanyakan siapa orang yang dimaksud oleh Noah. Noah berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari rumah sakit Grady. Mendengar hal itu, Daryl juga menanyakan keberadaan Beth di sana. Noah kaget karena mereka mengenal Beth. Beth lah orang yang telah membantunya kabur dari tempat itu. Carol melihat ada sebuah mobil berhenti di depan. Ia lalu memberitahu Daryl bahwa orang-orang rumah sakit itu sudah datang. Noah lalu mengarahkan mereka untuk menuju ke bangunan di seberang. Di sana ada ruang bawah tanah yang bersih dari zombie. Ia merasa bahwa mereka akan aman di sana. Tiba-tiba Noah terjatuh karena kakinya masih sakit saat tertimpa rak tadi. Daryl lalu menyuruh Carol untuk jalan terlebih dahulu, sedangkan dia akan membantu Noah. Tiba-tiba Daryl melihat Carol ditabrak oleh sebuah mobil. Ia ingin membantu Carol, namun Noah mencegahnya. Dia berkata bahwa Carol pasti akan selamat karena mereka punya obat-obatan, mesin dan juga dokter. Namun jika Daryl keluar dan membunuh mereka, maka Carol akan mati karena tidak mendapatkan pertolongan. Seperti itulah Beth dulu diculik oleh mereka. Noah menyemangati Daryl bahwa mereka akan bisa mengambil Carol dan Beth kembali. Noah lalu berkata bahwa di sana mereka mempunyai banyak senjata dan juga anggota. Daryl lalu mengajak Noah pergi dari tempat itu. Dan film pun tiba-tiba bersambung.